Oke, selamat pagi. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang aspek sosial budaya yang berkaitan dengan perilaku, yang berkaitan dengan kalau kita melakukan suatu upaya promosi gizi atau promosi kesehatan. Loh, kok hilang? Anunya kok nggak ada ya? PPT-nya kok nggak muncul? Oke. Jadi kalau di dalam kita mau melihat bagaimana, karena di dalam tujuan akhir dari outcome-nya dari promosi kesehatan atau promosi gizi itu adalah bagaimana sebenarnya kita itu mau merubah perilaku, ya. Maka tentunya kalau kita mau melakukan upaya promosi gizi, tentunya kita harus melihat variabel-variabel tidak hanya pada karakteristik si individu, akan tetapi juga pada determinan lain yang mempengaruhinya. Nah, salah satunya yang mempengaruhi itu adalah aspek sosial budaya, ya. Kenapa? Karena memang kalau kita melihat teori H.L. Bloom bahwa lingkungan itu juga sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan. Jadi meskipun perilaku itu akhirnya yang paling banyak berpengaruh, akan tetapi kemudian lingkungan, terutama lingkungan sosial itu juga akan sangat mempengaruhi. Jadi contohnya begini, kita mempromosikan agar cakupan ASI eksklusif bisa berjalan dengan baik. Tetapi kemudian lingkungan sosial yang ada di sekitar si ibu tidak mendukung. Misalnya kalau contohnya kalau ibunya sudah mau atau ada effort untuk memberikan ASI eksklusif. Tetapi kemudian di situ ada ibunya atau ibu mertua yang kemudian selalu menganggap bahwa bayi rewel itu adalah bayi yang lapar. Sehingga kemudian selalu mempersuasi si ibu agar memberikan susu formula. Nah, inilah yang kemudian bagaimana kemudian kalau kita mempromosikan sesuatu, mengedukasi individu, kelompok ataupun masyarakat, tentunya kita juga harus melihat lingkungan sosialnya itu seperti apa. Maka sering kalau kemudian kita melakukan penelitian, ditanyakan apakah tinggalnya itu hanya keluarga inti atau extended family. Karena kalau kemudian ada keluarga, entah itu ibu, ayah, kemudian mertua, paman, bibi, kemudian ada sepupu, ini pasti juga akan memberikan pengaruh yang tidak sedikit. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat. Nah, kemudian faktor lain kecuali lingkungan juga adalah umur. Kenapa? Kalau nanti kita di belakang belajar tentang inovasi, maka kita akan melihat bahwa umur ini kemudian akan menjadi variabel karena kita lihat bahwa orang yang lebih progresif itu biasanya pada usia golongan menengah, ya. Jadi mereka itu memang membutuhkan ide baru atau akan senang pada perubahan-perubahan. Nah, akan tetapi pada kelompok-kelompok yang sudah tua, misalnya pralansia begitu, pasti akan hidup lebih senang pada sesuatu yang tidak berubah malahan, karena kalau kemudian ada inovasi atau sesuatu yang baru, maka kemudian membuatnya untuk lebih keras berpikir, menganggap suasananya menjadi tidak nyaman dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian tentunya umur juga akan
mempengaruhi. Karena apa juga? Umur, karena umur terkait dengan risiko terkena penyakitnya. Jadi ini juga, jadi umur tentunya juga akan terkait dengan influencer, terkait dengan risiko. Kemudian juga jenis kelamin atau gender. Nah, gender ini juga akan berpengaruh. Saya belum memberikan absen ya. Saya tak memberikan absen dulu biar kuliahnya bisa sebentar. Sambil saya teruskan sambil sebentar. Oke, kemudian jenis kelamin ini juga terkait dengan risiko dan juga bagaimana seseorang itu menerima informasi baru. Ya, biasanya kan laki-laki kalau dalam gender kemudian dianggap selalu lebih progresif dibandingkan perempuan. Sebenarnya ini juga tidak ya, karena ini juga gender bias. Kemudian pekerjaan ya. Pekerjaan dan sosial ekonomi ini tentunya akan sangat berpengaruh di dalam bagaimana kita melakukan terhadap perilaku ataupun juga terhadap suatu promosi ataupun inovasi baru. Pekerjaan misalnya bahwa orang-orang yang bekerjanya lebih banyak dengan tenaga, waktunya lebih banyak, mungkin kalau diajak untuk menerima suatu program baru tentunya juga akan lebih sulit karena mereka merasa bahwa kalau saya melepaskan pekerjaan dengan hanya mendengarkan edukasi pasti pendapatan saya akan berkurang. Nah, ini juga kemudian kalau orang yang bekerjanya lebih dengan pikiran cenderung akan lebih mudah. Misalnya sekarang kita melakukan edukasi dengan medsos misalnya. Nah, ini kan kemudian orang-orang seperti itu kan akan lebih mudah. Kemudian sosial ekonomi ini baik pendidikan, pendapatan pasti akan berpengaruh. Hipotesisnya kan kalau orang dengan pendapatan lebih baik, pendidikannya lebih baik, akan lebih mudah untuk dipengaruhi dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah dan berpendapatan rendah. Nah, kemudian juga bahwa ada aspek sosial yang mempengaruhi kesehatan, yaitu self-concept, kemudian image kelompok, serta identifikasi individu
kepada kelompok. Coba kita lihat satu-satu. Nah, self concept atau konsep diri ini merupakan suatu tingkat kepuasan atau ketidakpuasan yang kita rasakan terhadap diri sendiri. Nah, ini kan kemudian akan berujung pada kepercayaan diri dari individu. Misalnya begini, kita itu misalnya puas dengan diri saya, meskipun saya itu jelek, misalnya ada seorang individu yang mengatakan saya itu jelek, tidak dianggap oleh lingkungan misalnya. Karena yang diperhatikan itu hanya yang ganteng, hanya yang cantik, saya tidak memenuhi kriteria itu. Tetapi saya mempunyai otak yang cerdas dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Sehingga saya mempunyai self concept atau kepuasan diri saya karena saya mempunyai kecerdasan yang tinggi. Nah, ini berarti kepercayaan diri ini juga bisa dibentuk oleh diri sendiri dan juga oleh lingkungan. Ada tahu orang itu yang minder, tidak percaya diri karena dibully oleh lingkungan. Alah kamu siapa, gini, gini, gini. Nah ini kan membuat orang tidak percaya diri, merasa bahwa dirinya itu tidak memuaskan, dirinya jelek, tidak mampu, sehingga tidak bisa berdaya guna misalnya. Nah ini yang kemudian bisa menyebabkan bahwa orang itu tidak puas dengan dirinya sendiri. Maka apa yang kemudian yang harus dilakukan apabila kemudian kita itu melihat bahwa orang itu harus ditimbulkan apa di di di, di dibuat bagaimana mereka itu bisa menganggap dirinya itu percaya diri. Nah, kalau orang itu percaya diri apa yang ada di dalam dirinya entah jelek, entah cakep, entah pintar atau enggak, maka kemudian dia mampu untuk melakukan. Nah, kemudian self concept ini juga merupakan suatu faktor yang penting di dalam kesehatan. Karena ini akan mempengaruhi perilaku masyarakat dan perilaku petugas kesehatan. Kalau kita ingat misalnya pada saat saya menjelaskan bahwa ilmu kesehatan itu kita itu melihat belajar dari ilmu psikologi juga, ya. Belajar dari ilmu psikologi bahwa kita itu melakukan pendekatan kepada individu manusia harus memperhatikan kepribadiannya. Ya, kalau secara gampang kita itu melihat kepribadian itu kan ada kepribadian introvert, ada kepribadian ekstrovert. Nah, kalau kemudian kita mau melakukan edukasi, misalnya saya akan melakukan edukasi pada ibu-ibu balita stunting. Maka kita kemudian akan melihat bahwa ibu-ibu yang di situ itu kepribadiannya bagaimana ya. Biar saya itu kalau mengedukasi, menyusun modul, maka pas dengan mereka. Apakah mereka itu orangnya terbuka, apakah mereka itu sangat introvert, sehingga saya akan membuat tema atau medianya itu yang pas untuk mereka. Nah, inilah yang kemudian dikatakan bahwa self concept ini sangat mempengaruhi perilaku kesehatan dan petugas kesehatan. Jadi kalau petugas kesehatannya misalnya kita mau melakukan suatu upaya promosi, misalnya ini loh menu sehat balita saya misalnya, kemudian ibu-ibunya itu pendapatannya rendah, kemudian juga kepribadiannya tertutup. Oh saya itu harus melakukan pendekatan dulu. Bagaimana caranya? Nah ini ya yang kemudian yang harus dilakukan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan image kelompok? Ya, image kelompok atau image seseorang individu sangat dipengaruhi oleh image kelompok. Nah, ini bagaimana kemudian kalau kita belajar ilmu sosiologi
bahwa individu itu adalah bagian dari kelompok. Kelompok terkecilnya adalah keluarga. Maka seseorang itu bisa menggambarkan dirinya itu kemudian kan karena dididik oleh keluarga, ya. Kalau keluarganya itu mengajarkan anaknya itu sopan santun, ngomongnya baik, pasti kemudian akan menjadi pribadi yang mencerminkan bahwa oh ini anak ini dididik oleh orang tuanya itu dengan baik. Jadinya anak yang sangat sopan, pinter, kemudian mampu untuk bagaimana bersikap dengan orang lain. Tapi kalau maaf kalau misalnya di daerah slum misalnya yang kemudian mereka memang pendidikan rendah, perilakunya tidak baik, omongannya kasar, pasti si anak kemudian akan mengcopy, ya, akan melihat perilaku-perilaku yang ada di situ untuk kemudian secara tidak sadar instingnya itu kemudian akan meniru, ya. Kalau kita melihat anak kecil udah ngomong kasar, kemudian omongnya kasar, kemudian tidak sopan, ini kan kemudian, oh pantes lah dia keluarganya seperti itu, tinggal di lingkungan seperti itu. Nah ini kan kemudian akan menimbulkan image kelompoknya, ya. Jadi kalau misalnya paling gampang, oh kalau mahasiswa S2 gizi itu tuh kemudian image-nya itu adalah pinter-pinter misalnya. Karena memang kita itu tuntutannya mahasiswa itu harus mempertanggungjawabkan selama dia menjadi mahasiswa. Sehingga kalaupun dia dituntut untuk publish di Sinta 2 pun dia itu mampu misalnya. Jadi misalnya kalau saya ngomong-ngomong sama dosen FKM, loh kalau di kami Sinta 4, Sinta 5 boleh. Wah kalau tempat saya S2 gizi ya minimal Sinta 3 lah saya bilang gitu. Kalau bisa ya Sinta 2, kalau bisa ya malah jurnal internasional. Nah ini kan bagaimana kemudian Anda sebagai mahasiswa itu kan juga, oh ini loh bisa terbit di jurnal Q2 misalnya. Nah ini kan image kelompoknya muncul ya bahwa oh kalau di S2 gizi itu memang harus begini. Nah ini. Nah, ini contohnya bahwa perilaku anak cenderung merefleksikan dari kondisi keluarganya. Ini contohnya yang saya contohkan tadi karena keluarga itu merupakan salah satu bagian dari kelompok. Dan yang terkecil kelompok itu kan keluarga. Sehingga kemudian maka kemudian kita, kalau saya misalnya kita itu melakukan intervensi, maka kemudian kita itu juga akan melihat kelompok. Jangan sampai kemudian kita melakukan intervensi, hanya kita kumpulkan di posyandu, kita lihat, tetapi kita tidak melihat keluarganya itu seperti apa. Taunya nanti setelah kita lihat keluarganya, oh ternyata si ibu itu bukan penentu, bukan decision maker. Ternyata suaminya itu otoriter dan di sana itu ada ibu mertuanya yang sangat besar sekali powernya. Nah ini kan kemudian akan terlihat kenapa toh kok ibunya itu diem saja. Oh ternyata image-nya kelompoknya itu adalah dia dari keluarga otoriter sehingga sangat tertekan misalnya. Nah, bagaimana kemudian kita akan mengidentifikasi individu di dalam kelompok tadi? Nah, ini identifikasi individu kepada kelompok kecil sangat penting untuk memberikan keamanan psikologis dan kepuasan dalam pekerjaan mereka. Ya, jadi kalau kemudian kita itu mempersuasi, kalau saya contohkan tadi keluarga yang otoriter, maka kemudian seorang inovator atau seorang promotor kesehatan juga perlu untuk kemudian melakukan pendekatan kepada si ibu, melakukan identifikasi individu. Ibu nggak usah takut, ibu itu punya hak bahwa ibu itu seorang perempuan boleh menentukan kapan hamil dan berapa jumlah anaknya. Nah, ini kan kemudian harus diyakinkan. Kalau kemudian dia secara psikologis ayem, tenang,
maka kemudian dia akan melakukan suatu tindakan. Dia bisa kemudian merasa tenang, merasa bukan aware, tetapi dia secure, merasa bahwa dia secure untuk kemudian di dalam mengambil keputusan itu bisa. Jadi sesuai dengan apa yang akan dilakukan. Jadi maka kalau kemudian di dalam penelitian itu misalnya ada ethical clearance, sebenarnya ethical clearance itu kan juga memberikan keamanan psikologis kepada responden bahwa ada suatu pernyataan bahwa tidak ada intimidasi, tidak ada data yang kemudian diberikan kepada pihak lain dan sebagainya. Nah, kemudian juga bahwa promosi ataupun inovasi ini juga akan berhasil apabila kebutuhan sosial di dalam masyarakat ini diperhatikan. Ini maksudnya bagaimana? Karena satu, bahwa lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi, ya. Lingkungan sosial sangat mempengaruhi. Kemudian kita akan melihat, jadi jangan sampai kita hanya melakukan intervensi, inovasi, ataupun promosi kepada satu pihak, tetapi kemudian dirusak oleh lingkungan sosialnya. Jadi kalau kita itu harus melihat, oh kondisinya itu seperti apa ya, sehingga saya itu harus memutuskan seperti ini. Nah ini yang harus kita perhatikan. Nah kemudian kita mau melihat bahwa aspek budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan dan status kesehatan ini ada tradisi, ada sikap fatalisme, ada nilai, kemudian ada etnosentrisme, dan ada unsur budaya. Nah, apa yang dimaksud dengan tradisi? Tradisi adalah suatu wujud budaya yang abstrak yang dinyatakan dalam bentuk kebiasaan, tata kelakuan dan adat istiadat, biasanya bersifat tertulis maupun tidak tertulis, yang merupakan peraturan yang mempunyai sanksi yang tegas. Nah, tradisi ini kan adalah sebenarnya kebiasaan yang menjadi suatu budaya yang ada di dalam masyarakat, yang kalau orang itu melakukan dianggap dia sebagai orang yang normal di dalam bersosialisasi dengan individu maupun masyarakat yang lain. Akan tetapi juga sering dikatakan bahwa orang yang melanggar tradisi kemudian dianggap sebagai devian atau orang yang aneh di dalam kelompoknya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, misalnya kalau di Indonesia yang menjadi tradisi itu adalah mudik. Ya. Kenapa kalau lebaran itu orang itu punya konsep kalau lebaran itu harus pulang kampung. Ya. Padahal kan banyak biaya, ya. Misalnya kalau saya memperhatikan, misalnya orang-orang yang bekerja di Jakarta, meskipun hanya sebagai buruh, pekerja pabrik, nabung uangnya selama setahun bekerja untuk kemudian pulang, ya, pulang kampung selama Lebaran, membutuhkan banyak biaya. Tapi kalau kemudian seperti pandemi kemarin, orang itu dilarang mudik, orang kan marah, kecewa. Kenapa toh kok kita itu dilarang mudik? Kita kan tiap tahun pulang kampung. Kenapa kok sekarang nggak boleh? Kita kan mau bertemu saudara. Jadi orang itu karena sudah suatu tradisi, kemudian rasanya kalau tidak melakukan itu aneh. Nah ini yang kemudian bahwa ada suatu kebiasaan yang kemudian dilakukan. Nah contohnya kalau di Amerika misalnya. Di Amerika itu ada setiap Oktober, November itu kan ada Thanksgiving Day. Nah, itu kemudian orang sama dengan orang yang ada di Indonesia kalau lebaran mudik, mereka juga mudik.
pada Thanksgiving Day itu. Sehingga mereka berkumpul dengan keluarganya makan kalkun panggang untuk kemudian mereka itu reunion dengan keluarganya. Tradisi. Demikian juga orang Barat, mereka merayakan Natal, ya, melakukan masang pohon Natal, menghias rumah, makan bareng pada Christmas Eve, segala macam. Meskipun mereka itu tidak ke gereja, karena mereka banyak yang kemudian sebenarnya bukan penganut Kristiani, tetapi tradisinya melakukan perayaan Natal. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat bahwa ada suatu tradisi atau kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Nah, ini contoh-contoh dari tradisi, misalnya pada masyarakat Jawa, pada Hari Raya Idul Fitri, anak harus pulang kampung untuk ketemu keluarganya. Sebenarnya kan kalau kita itu minta maaf aja kan bisa lewat telepon kalau zaman sekarang. Tapi kemudian kehadiran secara fisik ini menjadi suatu tradisi. Kenapa kalau Lebaran selalu ada opor ayam, rendang, sambal goreng, terus kuenya ada kastengels, ada putri salju, ya. Kenapa kok selalu seperti itu dan dikangeni, misalnya seperti itu. Nah, ini kan karena memang tradisi. Jadi, misalnya saya biasanya setiap tahun karena ibu saya itu dulu tinggal dengan saya, setiap tahun saya kalau Lebaran itu harus mempersiapkan. Kakak-kakak saya akan datang ke rumah, saya harus menyediakan lontong opor, saya harus menyediakan kue-kue karena memang menunggu kedatangan kakak-kakak saya untuk mengunjungi ibu saya, misalnya. Nah, ini kan tradisi, jadi uangnya keluar banyak ya itu memang setiap tahun memang harus dikeluarkan. Jadi ya tidak apa-apa. Nah, ini. Nah, kemudian di sini misalnya kalau di Papua New Guinea, ternyata di situ itu ada kebiasaan kanibalisme, makan orang, ya. Jadi di sini kemudian ternyata ada wabah penyakit kuru, yaitu penyakit yang menyerang susunan saraf otak, yang ternyata setelah dideteksi ternyata ini karena ada kebiasaan kanibalisme yang ada di masyarakat Papua New Guinea tersebut. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sikap fatalisme? Sikap fatalisme adalah suatu hal yang berkaitan dengan agama. Jadi kalau kita mendengar kata fanatik itu adalah wujud atau explanation dari fatalisme. Berkaitan dengan agama yang diyakini oleh masyarakat tanpa harus ada pembuktian kebenaran. Karena adanya keyakinan sehingga kita itu nggak tahu pokoknya benar apa salah, pokoknya yakin dengan itu, ya, karena terkait dengan agama. Nah, ini misalnya contohnya adalah misalnya masyarakat Madura ini berkeyakinan bahwa ibu yang meninggal karena melahirkan akan masuk surga. Misalnya bahwa perempuan yang meninggal karena melahirkan ini akan masuk surga. Kemudian dikatakan bahwa anak ini titipan Tuhan sehingga akan membawa rezeki. Maka kalau kemudian ada program keluarga berencana ditolak, itu kan karena memang masyarakat punya konsep bahwa anak itu selalu membawa rezeki, sehingga kalau satu keluarga anaknya banyak berarti dia itu akan yaitu pasti akan punya rezeki yang banyak. Nah, kemudian juga kita pernah belajar bahwa kesakitan, kematian adalah takdir, ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang kemudian tidak mau melakukan perilaku kesehatan atau melakukan health seeking behavior karena merasa bahwa penyakitnya ini adalah takdir. Nah, ini kadang-kadang kan kita misalnya melakukan edukasi, Bu, ibu itu
HB-nya rendah banget, ini anemia Bu, Ibu harus makan. Udah nggak apa-apa, saya tuh memang sakit kayak gini, nggak apa-apa, nggak usah disembuhkan. Nah ini kan suatu bentuk dari fatalism. Nah kemudian apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai adalah suatu konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga masyarakat, mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Ya, jadi nilai ini adalah konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga masyarakat, mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi dalam kehidupan masyarakat. Nilai misalnya, kalau kita misalnya, kenapa kalau orang barat itu ciuman di depan orang banyak, cuek-cuek aja. Ya, karena nilainya memang berbeda dengan kita. Kalau kita ciuman di depan, misalnya Anda ciuman di lobi gizi, karena Anda belum pernah ke kampus ya, di lobi di gedung gizi misalnya, pasti akan dilaporkan ke dekan. Itu loh ada mahasiswa aneh, kok dia ciuman di situ. Nah ini yang kemudian bahwa ada nilai-nilai yang berbeda yang diterapkan dalam masyarakat. Sehingga orang itu akan meyakini, akan mengikuti nilai. Kalau dia dianggap tidak mengikuti nilai tersebut, ya udah dianggap orang yang tidak normal. Nah, misalnya bahwa orang itu sudah menilai bahwa orang yang gemuk itu tidak sehat, misalnya. Atau kemudian malah kebalikannya bahwa bayi-bayi yang gemuk itu dianggap lucu, sehat, padahal itu pertanda bahwa oh mungkin nanti besarnya dia DM. Nah ini penilaiannya kan berbeda. Nah ini yang kemudian bisa kita contohkan. Nah, apa yang dimaksud dengan etnosentrism? Etnosentrism adalah sikap yang memandang kebudayaan sendiri, bahwa budayanya itu paling baik dibandingkan dengan kebudayaan lain. Contohnya bagaimana? Misalnya saya orang Jawa, Tulen, yang kemudian menganggap bahwa budaya saya itu paling baik. Orang Jawa itu paling pinter, kemudian budayanya itu juga paling baik. Misalnya kemudian kita lihat orang berkain kebaya itu kan juga kalau orang Jawa aja yang baik, kalau yang lain kan enggak. Coba kita lihat masyarakat X itu masak nari-nari kayak gitu. Kalau tarian Jawa kan bagus misalnya. Nah, sebenarnya kan orang itu ada kebudayaan itu kan memang kemudian terbentuk dalam masyarakatnya sehingga kita tidak bisa secara subjektif menilai budaya orang lain ya yang kemudian menganggap itu baik atau benar, jelek atau salah ya. Jadi kita harus secara objektif menilai kebudayaan orang lain dan tidak boleh membandingkan dengan budaya kita. Nah ini dalam penelitian pun juga harus kita lakukan. Misalnya saya seorang antropolog melakukan penelitian kualitatif yang kemudian melihat perilaku kesehatan perempuan Jawa. Meskipun saya juga orang Jawa, saya kemudian tidak akan membandingkan dengan budaya yang saya anut karena nilai yang saya anut karena penilaian budaya orang itu kan juga berbeda-beda. Atau kemudian yang ekstrim saya meneliti saya orang Jawa meneliti perilaku pengasuhan anak pada masyarakat Sumatera misalnya, Aceh misalnya. Kok ternyata seperti itu ya? Kok bapaknya itu tidak mau ya kalau mengasuh anaknya? Kenapa kalau anu itu seperti ini? Nah, ini yang kemudian kita lihat. Kemudian di dalam kaitannya dengan petugas kesehatan bahwa
Maka etnosentrisme ini juga bisa terwujud dalam sikap arogansi dari petugas kesehatan. Kalau dalam teori sosiologi, ada hubungan yang tidak seimbang antara petugas kesehatan dengan klien atau pasien. Misalnya seorang dokter selalu menganggap dirinya itu lebih pintar daripada pasiennya. Nah, ini yang kemudian juga mirip dengan etnosentrisme. Jadi merasa bahwa lebih berpendidikan karena dia yang mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu, sehingga pasien itu hanya dipandang sebelah mata misalnya. Nah, kemudian juga bagaimana dengan perubahan yang terjadi kalau perubahan yang kedua, perubahan yang ketiga. Nah, kalau di dalam promosi kesehatan kan kita itu melakukan edukasi kan mau melihat perubahan. Nah, tentunya kita juga akan melihat apakah masyarakat itu bisa dirubah dengan mudah atau tidak. Ya, tentunya berbeda-beda. Jadi kalau dalam isolasi ada orang yang terisolasi pun mungkin bisa berubah, tetapi ada yang stagnan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang kemudian harus di-remind untuk berubah. Nah, ini adalah suatu unsur budaya yang mungkin kalau Anda tidak terlalu penting ya. Kita melihat bahwa kalau dalam ilmu antropologi itu budaya itu mengacu pada 7 unsur budaya universal, yaitu ada perubahan budaya yang dibedakan. Kalau adanya mau perubahan itu berarti perubahan itu bisa terjadi cepat dan lambat. Ya, jadi kalau kita melakukan upaya promosi, maka kita juga harus memikirkan apakah masyarakat ini sangat progresif, mereka itu mau untuk berubah secara tepat. Atau memang masyarakatnya ini tergolong masyarakat yang lamban, sehingga mereka itu cenderung untuk nggak suka untuk diajak berubah. Ya. Kemudian juga adanya inovasi atau adanya promosi bisa pengaruhnya kecil, bisa pengaruhnya besar. Misalnya, kalau kita melakukan advokasi imunisasi pada balita, ternyata yang kemudian mendengarkan, mengikuti sarannya itu hanya masyarakat sebagian saja. Nah, ini yang kemudian bahwa advokasi pun sudah dilakukan kok ternyata pengaruhnya itu kecil. Kemudian kadang-kadang perubahan itu memang harus direncanakan dan tidak dibedakan. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang perubahan, tentunya juga tidak bisa lepas dari apa yang dimaksud dengan inovasi. Inovasi ini adalah suatu proses perubahan budaya dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau kita itu melakukan suatu intervensi, ada perubahan perilaku atau perubahan budaya, hanya membutuhkan waktu yang pendek. Jadi mungkin kalau masyarakatnya itu berpendidikannya baik, maka kemudian perubahan budayanya itu cepat. Nah, kemudian apa syarat inovasi? Syarat inovasi adalah masyarakat merasa akan kebutuhan perubahan. Kemudian perubahan juga harus dipahami dan dikuasai oleh masyarakat. Ya, jadi kita harus melihat kondisi masyarakatnya itu seperti apa. Itu. Jadi ya, kemudian kita mau melihat itu kemudian
masyarakatnya itu bagaimana? Apakah masyarakatnya itu memang masyarakat yang mudah untuk diajak berubah? Kemudian juga apakah inovasi atau intervensi yang kita lakukan itu memang kemudian bisa dikuasai oleh masyarakat? Karena kadang-kadang konsepnya itu kan berbeda. Nah, ini yang harus juga diperhatikan. Maka kalau saran saya kan memang harus kita lihat dipahami atau enggak. Kemudian perubahan juga dapat diajarkan ya. Kalau kita melakukan promosi kesehatan kan kita itu melakukan suatu perubahan yang diajarkan. Kemudian juga perubahan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Ya. Jadi kalau ada perubahan misalnya kalau kita meminta untuk memberikan ASI eksklusif, dampaknya apa tahu? Oh, balitanya itu sehat. Di masa datang kan pasti akan membawa advantage. Ya, kemudian kalau ada imunisasi, Bu, anaknya itu diimunisasi, nggak usah takut anaknya itu meninggal kalau diimunisasi. Nggak usah takut kalau ada vaksin COVID karena nanti kita itu jadi tidak mudah tertular COVID misalnya. Jadi ada keuntungan-keuntungan. Kemudian perubahan tidak merusak prestis pribadi dan kelompok. Tentunya kan kita itu memberikan edukasi, memberikan promosi, tujuannya baik. Sehingga harapannya apa? Harapannya tentu tidak memberikan efek negatif. Jangan sampai kemudian karena takut merasa bahwa inovasinya itu kemudian masyarakatnya takut kalau nanti malah anaknya pada mati. Nah, ini kan ketakutan yang tidak beralasan. Nah, kemudian di dalam teori inovasi tadi yang terkait dengan promosi kesehatan, ada istilah-istilah yang disebut dengan inovator, yaitu individu atau kelompok yang membuat ide baru. Jadi kalau Anda memberikan suatu edukasi, suatu intervensi, maka Anda bisa disebut dengan inovator, yaitu individu atau kelompok yang membuat ide baru. Nah, kemudian ada istilah lain disebut dengan early adopter, yaitu kelompok yang mengadopsi ide atau perilaku dengan cepat. Ya. Kemudian ada early majority. Early majority ini adalah kelompok yang paling besar dan berikutnya mengadopsi perubahan-perubahan. Jadi kalau kita melakukan promosi kesehatan, kita harusnya yang dipegang itu adalah early adopter ini yang kemudian orang yang dengan mudah bisa mengadopsi ide baru untuk kemudian mereka itu diharapkan bisa menularkan ide baru tersebut kepada masyarakat yang pada saat itu diedukasi tidak datang misalnya. Kemudian ada kelompok yang disebut dengan late majority, yaitu grup atau kelompok yang cenderung menerima ide baru dengan lambat atau akhir. Kemudian laggard atau grup yang paling lambat menerima ide baru dan sulit berubah. Nah, ini yang kemudian kita lihat. Jadi ada orang yang mudah untuk dirubah, ada orang biasanya yang mudah itu adalah kelompok usia muda, berpendidikan, kelompoknya bersifat terbuka. Tetapi kalau yang late majority dengan lambat ini, misalnya lansia, pendidikan rendah, sosial ekonomi menengah, sehingga kemudian cenderung lebih sulit menerima. Nah, kemudian ini PR libur lebaran ya. Dilakukan tolong masing-masing, ini tugas individu loh ya. Tugas individu menganalisis budayanya masing-masing yang terkait dengan perilaku kesehatan ya. Jadi kita mau melihat unsur apa, misalnya kok di dalam masyarakat saya itu kok susah sekali ya diedukasi untuk memberikan ASI eksklusif. Nah, kemudian budaya saya itu begini. Sehingga saya itu ada
seperti ini yang membuat masyarakat itu susah untuk kemudian diedukasi atau diberi inovasi baru. Sehingga hambatan-hambatannya bla 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 bla. Nih, itu tugasnya nanti dikumpulkan akhir Mei ya. Ada pertanyaan tuh materi ini? Ibu izin ya Ibu. Iya, monggo. Ibu, ini ada satu mahasiswa yang berkendala absensi, Bu. Kalau kendala absen itu kan mesti ke Bu Neno toh, nggak usah diomongin. Baik, Bu. Iya, Ibu, ini mau tanya soal tugas juga, Bu. Untuk pembagian kelompok ini, boleh saya menggunakan pembagian kelompok yang kemarin bersama Dokter Bagus? Ini saya salah tulis, ini tugas individu. Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Ya, oke. Ini tidak dipresentasi ya, Bu? Nggak usah dikumpulin ke Bu Neno aja. Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke, ada yang lain lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih untuk kehadirannya pagi ini. Salam sehat selalu. Nanti dengan Pak Anung sama Mas Bagus ya, kuliah berikutnya ya. Iya, Oke, Bu. terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Teman-teman, sebelum kita akhiri perkuliahan, kita SS dulu. Jadi dimohon teman-teman yang bisa on cam untuk on cam. Baru 22 orang. Teman-teman sambil menunggu yang lain on cam, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya terkait tugas. Jadi nanti kita masing-masing individu itu menganalisa tentang budaya yang ada di wilayah kita. Terus nanti kita bikin seperti paper aja. Nanti dikumpul akhir Mei ini. Nanti untuk tanggalnya saya dan Kak Rena akan diskusikan dulu biar kita sama-sama pastikan tanggalnya tanggal berapa. Gitu. Baik, kalau hanya ini yang bisa on cam, saya SS ya. 1, 2, 3. Lagi.
1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Saya selaku Korma dan Mbak Rena, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Silakan teman-teman melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Mbak, izin live. Terima kasih Mbak Stevi, Mbak Rena. Terima kasih Mbak Stevin. Terima kasih Mbak Steph dan Mbak Rena. Izin live. Mbak Rena, izin live. Terima kasih Mbak, izin live. Ini kemudian nyepi kalau tidak ada pemakaian Elisa, yang ada Elva kalau nyepi. Merek Alfa.